Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semuanya sehat ya? Hari ini Bu Guru sangat senang bisa bertemu dengan kalian kembali, meskipun hanya lewat video pembelajaran. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Sekarang kita masih ada di subtema 1, lingkungan rumahku. Baiklah anak-anak, sebelum memulai belajar, jangan lupa berdoa ya, menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Sekarang kita akan memulai belajar dari pembelajaran keempat sampai pembelajaran keenam. Sekarang, duduklah dengan sikap duduk yang baik, aturlah jarak antara mata dan bukumu, letakkanlah bukumu di atas meja, serta peganglah pensilmu dengan benar. Sekarang kamu boleh membuka buku paket kamu halaman 24 sampai halaman 34. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka meminta bantuan Ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama, Ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling ke depan. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Ayah Udin pada hari ini. Nah, sekarang Ayah Udin akan memberitahukan bagaimana langkah-langkah atau bagaimana petunjuk cara berguling ke depan. Ya, anak-anak coba dengarkan baik-baik percakapan Ayah dan Udin. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah anak-anak, di sini ada kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan. Ya, seperti yang Bu Guru bilang tadi, kalimat petunjuk adalah kalimat yang menjelaskan langkah-langkah atau cara-cara melakukan sesuatu. Ya, di sini ada kalimat petunjuk yaitu pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Itu adalah cara atau petunjuk melakukan gerakan berguling ke depan. Dan di sini juga ada kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan di sini adalah baik, ayah, terima kasih atas petunjuknya. Nah, bukan hanya untuk kalimat ini saja kita mengatakan kalimat tanggapan. Jika orang lain memberitahukan sesuatu hal kepadamu atau memberikan sesuatu kepadamu, jangan lupa memberikan kalimat tanggapan. Apa yang ingin kamu katakan kembali? Ya, harus mengatakan baik atau terima kasih ya. Anak-anak jangan lupa ya. Nah sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini.
Ibu guru akan kasih satu contoh. Anak-anak perhatikan ya. Di sini ada kalimat petunjuk atau cara membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Itu adalah kalimat petunjuk. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat tanggapannya? Nah, kalimat tanggapannya bisa seperti ini. Terima kasih atas petunjuknya. Atau baiklah, terima kasih atas petunjuknya. Sekarang saya sudah bisa melakukannya. Nah, anak-anak, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5, anak-anak bisa kerjakan sendiri di buku paket halaman 26. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Anak-anak, di sini ada 2 alat musik, yaitu marakas dan rebana. Marakas itu digoyangkan cara memainkannya, sedangkan kalau rebana itu dipukul. Ya. Anak-anak, bagaimana cara memainkannya atau bagaimana petunjuk cara langkah-langkah memainkan kedua alat musik ini? Perhatikan ya. Kalau marakas, ya, goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Sedangkan kalau bunyi lemah, perhatikan, goyangkan dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Itu untuk marakas. Sekarang untuk rebana. Pukul rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Sedangkan kalau bunyi lemah, pukul rebana bagian pinggir dengan lemah untuk menghasilkan bunyi lemah. Anak-anak, mainkanlah dengan iringan lagu. Bedakan kuat lemah bunyi lewat permainan alat musikmu. Nah, ini juga kamu bisa praktekkan di rumah ya. Untuk marakas bisa dengan alat yang sederhana. Misalnya, ambil botol aqua, isi dengan beberapa butir beras, maka goyangkanlah botol aqua yang sudah diberikan beras itu, sudah diisi beras itu. Ya, nanti akan berbunyi. Nah, kalau kamu punya marakas atau punya rebana di rumah, kamu bisa melakukannya ya. Ingat petunjuknya, bagaimana cara menghasilkan bunyi kuat dan bagaimana cara melakukan untuk menghasilkan bunyi lemah. Sekarang, ayo bermain peran. Merapikan rumah. Minggu lalu, Siti dan orang tuanya menanam bibit cabai. Mereka menanam di halaman rumah. Hari ini, bibit tersebut sudah tumbuh. Mereka senang sekali melihat bibit cabai yang tumbuh. Meskipun ada bibit cabai yang tidak tumbuh, simaklah percakapan mereka. Siti, ayah, ibu, lihatlah, bibit cabainya kita sudah tumbuh. Oh iya, benar, kita tidak semuanya tumbuh ya. Berarti ada bibit yang kurang baik. Sayang ya, Ayah. Tidak apa-apa. Sekarang bibit yang hidup harus kita rawat dengan baik. Bagaimana cara merawatnya, Ayah? Sirami secara teratur pagi dan sore hari. Baik, Ayah. Lalu apa lagi? Jangan lupa diberi pupuk secukupnya, Nak. Baik, Bu. Aku akan berusaha mengingatnya. Anak-anak, di percakapan ini ada beberapa kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan. Menurut anak-anak semua, mana kalimat petunjuknya? Nah, kalimat petunjuk untuk merawat bibit cabai adalah yang pertama, disiram secara teratur pagi dan sore hari. Setelah itu apa lagi? Nah, diberi pupuk secukupnya. Nah, itu adalah kalimat petunjuk untuk merawat bibit cabai. Selanjutnya, bagaimana dengan kalimat tanggapan? Kalimat tanggapannya adalah
Baik ibu, baik ayah. Nah, aku akan berusaha mengingatnya. Itu adalah kalimat tanggapan. Perhatikan teks percakapan tersebut, tunjukkan kalimat ungkapan pentunjuk. Tunjukkan pula kalimat tanggapannya. Bersama-sama temanmu perankan percakapan di atas. Karena kita masih belajar di rumah, untuk bermain peran ini, kamu bisa lakukan bersama dengan orang tuamu atau kakak yang ada di rumahmu ya. Selanjutnya, Siti merasa senang ikut merawat tanaman. Sambil merawat tanaman cabai, Siti belajar menghitung. Pada awalnya Siti menabur 28 bibit cabai, tetapi 12 bibit cabai tidak tumbuh. Berapakah bibit cabai yang tumbuh? Beginilah cara Siti menghitungnya. Anak-anak, pada awalnya ada 28. Yang tidak tumbuh ada 12. Jadi tinggal dikurangkan. 28 dikurang 12. Bagaimana caranya untuk melakukan atau menentukan puluhan dan satuan? Ya, perhatikan ya, di sini ada bilangan 28. 2 menempati tempat puluhan dan 8 menempati tempat satuan. Dari bilangan 12, 1 menempati tempat puluhan, 2 menempati tempat satuan. Jadi, jika dikurangkan, maka kita akan mulai berhitung dari satuan. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 puluhan tambah 6 satuan sama dengan 16. Kenapa bisa sampai 16? Karena 1 puluhan nilainya 10, 6 satuan nilainya 6. Jika ditambahkan, maka 10 ditambah 6 sama dengan 16. Sekarang cara bersusun pendeknya adalah 28 dikurang 12 sama dengan 16. Perhatikan contoh di buku paket kamu halaman 29. Nah, kalau kalian sudah bisa, selesaikanlah soal di bawah ini. Anak-anak, kamu bisa mengerjakan latihan ini di buku paket kamu halaman 30 ya. Apakah kamu suka membantu orang tua di rumah? Lani anak yang baik, suka membantu orang tua. Membantu orang tua merupakan salah satu kewajiban anak. Lani anak yang baik, juga selalu mengikuti aturan. Mengikuti aturan adalah sikap yang terpuji. Sikap Lani sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan yang maha pengatur suka keteraturan. Tuhan yang maha suci suka kebersihan. Tuhan yang maha indah suka keindahan. Tuhan mencintai orang yang suka menjaga kebersihan. Anak-anak, ibu guru mau bertanya, apakah kamu yang ada di sini suka membantu orang tua di rumah? Ya, ibu yakin bahwa kamu semua adalah anak-anak yang baik yang suka membantu mama dan papa di rumah. Nah, perbuatan membantu orang tua adalah perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Karena itu sesuai dengan ajaran agama dan Pancasila. Tuhan, Dia itu adalah yang suka kebersihan, suka keteraturan, suka keindahan, dan suka kebersihan. Ya, anak-anak, Tuhan yang mencintai semua orang yang melakukan setiap aturan yang baik, tentunya hal-hal yang baik ya. Tuhan sayang kepada anak-anak yang suka menjaga kebersihan, karena Tuhan adalah senang dengan kebersihan. Oleh karena itu, ikutilah aturanmu di rumah ya, jaga kebersihan rumah, jagalah kebersihan pakaianmu, jagalah kebersihan semuanya ya, jangan sampai rumah kamu kotor. Salah satu kegiatan Lani di rumah adalah menjemur pakaian. Urutkan gambar berseri di bawah ini sehingga menjadi petunjuk berjemur atau menjemur pakaian. Nah, ini adalah gambarnya sudah teracak. Jadi perhatikan mana gambar yang duluan. Nanti di kotak yang di bawahnya, yang gambar yang pertama kamu berikan angka 1, gambar yang kedua, petunjuk yang kedua kamu berikan nomor 2
sampai gambar keempat. Praktekkan kegiatan menjemur pakaian tersebut di rumahmu. Apakah kalian suka membantu orang tua merapikan pakaian? Ceritakan kebiasaanmu di rumah dalam membantu orang tua. Lani telah membantu ibu menjemur pakaian. Lani juga membantu ibu melipat pakaian. Sambil melipat pakaian, kita bisa berlatih pengurangan bilangan. Semua kegiatan yang baik pasti ada manfaatnya. Selesaikan soal-soal cerita berikut ini. Anak-anak perhatikan contoh. Baju yang dijemur ada 24 potong. Ada baju dewasa dan anak-anak. Ada baju anak-anak, ada 11. Berapa banyak baju dewasa yang dijemur? Jadi perhatikan. Baju yang dijemur ada 24. Jadi 20 tambah 4 sama dengan 24. Baju dewasa ada 11. Jadi 10 tambah 1. Nah, sekarang kita kurangkan. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 20 dikurang 10 sama dengan 1. Jadi baju anak 10 tambah 3 sama dengan 13. Untuk nomor 2, nomor 3 kamu kerjakan sendiri di buku paket kamu halaman 32 dan 33. Jadilah anak yang rajin membantu orang tua, tentu akan disayang semua orang. Jadilah anak yang suka menjaga kebersihan dan kerapian, karena kebersihan pangkal kesehatan. Anak-anak, ibu berharap kamu bisa melakukan tentang aturan ini. Menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang menjaga kebersihan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sudah sampaikan kamu mengerti, untuk kamu bisa lakukan di rumah ya. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.